Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun teman-teman berada. Di sini kami dari kelompok 11 dari mata kuliah Analisis Deret Waktu ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah kami kerjakan. Nah, jadi tugas besar kami sendiri berjudul Prediksi Volatilitas Harga Saham Close Samsung Electronics Company Limited. Next. Oke, sebelum masuk kepada inti pembahasan, alangkah baiknya di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Hartiti Fadilah dengan NIM 12145031. Lalu ada Anissa Dini Amalia dengan NIM 12145081. Lalu ada Patricia Gebi Rahmawati Tamba dengan NIM 12145099. Lalu yang terakhir ada Devan Lokseval dengan NIM 1214505148. Nah, jadi untuk tugas kali ini di sini kami menggunakan data harga saham close dari Samsung Electronics sendiri. Itu datanya dari bulan November tahun 2000 hingga ke November bulan 2023. Di sini perlu teman-teman sendiri ketahui, saham close itu adalah istilah dalam analisis teknikal yang merujuk kepada harga penutupan suatu saham pada akhir hari perdagangan. Nah, harga penutupan ini merupakan harga terakhir yang terbentuk setelah pasar saham tutup dan sangat berguna untuk trader. Harga penutupan ini mencerminkan fluktuasi nilai selama sehari perdagangan. Oke, adapun tujuan kami di sini ialah untuk memprediksi volatilitas harga saham Samsung Electronics Company Limited dengan menggunakan model ARCH. Nah, volatilitas harga saham mengacu pada fluktuasi harga saham dari waktu ke waktu. Dalam proyek ini akan memprediksi volatilitas harga saham dengan menggunakan harga penutupan saham sebagai variabel utama. Harga penutupan saham mencerminkan nilai saham pada akhir hari perdagangan dan sangat berguna untuk trader tentunya. Oke, masuk ke pendahuluan. Saham close merujuk pada harga penutupan terakhir dari saham suatu perusahaan pada suatu hari perdagangan. Nah, Samsung Electronics sendiri adalah perusahaan teknologi terkemuka asal Korea Selatan yang terdaftar di bursa saham. Harga penutupan saham Samsung akan berfluktuasi setiap hari berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar saham. Informasi ini mengenai harga penutupan saham perusahaan tersebut dapat ditemukan di platform keuangan atau situs web yang menyediakan data pasar saham. Model ARCH. Nah, model ARCH merupakan model yang melihat volatilitas terhadap sebuah data, khususnya data tidak stasioner pada data saham. Volatilitas adalah pergerakan variansi yang signifikan pada data saham tersebut. Prediksi volatilitas memiliki pengaruh yang penting dalam pengambilan keputusan investasi. Misal, jika prediksi volatilitas tinggi, maka investor akan meninggalkan pasar atau menjual aset guna meminimalkan risiko. Oke, apa itu heteroskedastik? Nah, heteroskedastik merupakan karakteristik data dengan varians residual yang tidak konstan dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam rentang waktu tertentu. Residual adalah selisih antara observasi dengan nilai prediksi. Nah, uji heteroskedastiksitas sendiri merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Oke, di sini pun kami menambahkan flowchart. Jadi di flowchart ini tertera alur dari pembuatan tugas kali ini. Yang pertama itu dimulai, lalu setelah itu kita import library yang ingin digunakan atau yang diperlukan.
Setelah itu kita import dataset. Lalu kita cek apakah data ini stasioner atau tidak. Nah, jika tidak, maka data itu akan kita differencing. Nah, tapi jika data itu stasioner, maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu cek ACF dan PACF. Selanjutnya kita find order Sarima atau menemukan order dari model Arima itu sendiri. Lalu kita estimasi parameter model. Setelah itu kita bandingkan model-model yang telah dibuat dan kita ambil model yang paling bagus gitu. Setelah itu kita cek diagnostik model, lalu kita cek efek arch, lalu kita temukan lagi arch order seperti Arima yang tadi, lalu kita estimasi parameter model, lalu bandingkan kembali dengan model-model yang sudah dibuat sebelumnya, lalu kita ambil yang terbaik, setelah itu kita forecast atau kita prediksi, dan selesai. Oke, next. Nah, jadi langkah awal yang kita lakukan di sini yaitu data preprocessing. Apa itu data preprocessing? Data preprocessing itu ialah serangkaian langkah atau proses yang dilakukan untuk membersihkan, mengorganisir, dan mempersiapkan data mentah agar dapat digunakan secara efektif dalam analisis pemodelan data. Di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengimport package atau library. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa library yang kita gunakan seperti LMTest, Forecast, T-Series, TF, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita load data atau import data. Di sini kita membuat variabel data yang berisikan file yang kita import dengan kode sebagai berikut. Teman-teman dapat lihat read CSV dengan nama file. Lalu kita drop kolom yang tidak diperlukan. Setelah itu kita hapus missing values. Lalu kita ubah tipe data menjadi numerik. Baik, ini lanjutan dari data pre-processing, yaitu serangkaian langkah atau proses yang dilakukan untuk membersihkan, mengorganisir, dan mempersiapkan data mentah agar dapat digunakan secara efektif dalam analisis atau pemodelan data. Nah, selanjutnya itu kita menjadikan data saham ke dalam model time series dari data cost, yaitu dengan frekuensi 365. 365 di sini adalah hari dimulai dari tanggal 1 bulan 11 2000 dan diakhiri tanggal 1 bulan 11 2023. Nah, dapat dilihat pada plot time series bawah data tersebut belum stasioner pada mean dan varians. Next. Nah, selanjutnya yaitu kita cek stasioneran dengan ADF test. Nah, dapat dilihat nih, nilai v-value-nya itu 0,901 sampai 0,913 sampai yang terakhir yaitu 0,37. Nih, dapat disimpulkan bahwa v-value lebih besar dari alpha, di mana nilai alpha adalah 0,05. Karena v-value lebih besar dari alpha, maka terima H0 dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner pada rataan dan mean, rataan dan varians. Nah, karena tidak stasioner pada rataan dan varians, kami melakukan differencing. Nah, tujuan dari differencing ini agar data stasioner pada rataan. Nih, dapat dilihat nih, plot dari differencing bahwa data telah stasioner pada rataan tetapi tidak stasioner pada varians. Next. Selanjutnya kita cek stasioneran kembali. Ini dapat dilihat bahwa nilai v-value-nya itu 0,01. Nah, dapat disimpulkan bahwa v-value lebih kecil dari alpha yang bernilai 0,01, maka tolak H0 yang dapat disimpulkan bahwa data stasioner pada rataan, tapi tidak stasioner pada varians. Dapat dilihat pada gambar sebelumnya yang tadi. Next.
Nah, ini kita lihat ACF dan PACF. Dapat dilihat pada ACF yaitu cut after lag pada 1, dan untuk PACF yaitu cut after lag pada 1 juga. Sehingga dari model ini kami menduga nilai P-nya yaitu bernilai 1 dan Q-nya bernilai 1. Next. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita akan menentukan model, di mana dari plot sebelumnya kita dapat melihat bahwa model pertama itu ada dari ARIMA 111, di mana P-nya bernilai P-nya dari lag 1, kemudian Q-nya dari lag 1, dan kita tadi habis differencing sebanyak 1 kali. Dan kemudian kita akan mengkombinasikannya menjadi beberapa model atau yang biasa kita sebut dengan model tentatif. Ada ARIMA 110, ARIMA 011, kemudian ARIMA 112, ARIMA 211, dan yang terakhir yaitu ARIMA 212. Dan di sini kita bisa melihat bahwa AIC, di mana AIC ini merupakan parameter untuk menentukan apakah model tersebut sudah bagus atau sudah baik atau belum. Nah, di sini kita lihat bahwa pada model ARIMA 211 lah yang merupakan model terbaik. Nah, di situ ada model ARIMA 401. Nah, model ARIMA 401 ini kita dapatkan dari Auto ARIMA. Kenapa kita memakai Auto ARIMA? Karena di sini kita mau tahu, mau membandingkan model antara Auto ARIMA dan model tentatif yang sudah kita kombinasikan tadi. Apakah dari AIC yang kita lihat, apakah model Auto ARIMA ini lebih baik atau tidak? Ternyata model Auto ARIMA yang kita dapatkan itu ternyata tidak sebagus dari model ARIMA 211 tadi. Next. Oke, kemudian di sini tadi kita sudah menentukan model, sekarang kita akan melakukan uji diagnosa model dengan tes Elgin-Box, di mana tes Elgin-Box ini untuk mengetahui apakah model kita ini memiliki residual yang memenuhi asumsi white noise atau tidak. Jadi kita lihat di sini ada hipotesisnya, yaitu H0, di mana model memiliki residual yang bersifat white noise, dan H1-nya itu model tidak memiliki residual yang sifatnya white noise. Dan kita lihat, setelah kita tes model kita tadi, ternyata p-value-nya ini lebih dari alfa yang sebesar 0,05, yang artinya dia terima H0, di mana model kita memiliki residual yang memenuhi asumsi white noise. Next. Lalu setelah itu kita akan menguji model kita, yaitu uji kenormalan. Jadi ada uji Jar-Quebera test yang pertama. Dan yang kedua ada Kiki plot, di mana Jar-Quebera test ini memiliki hipotesis ya H0, yaitu residual berdistribusi normal, dan H1 residual berdistribusi tidak normal. Setelah kita lakukan tes, ternyata model kita ini p-value-nya itu kurang dari 0,05, yang artinya tolak H0. Di mana artinya model kita ini residualnya berdistribusi tidak normal. Dan kita juga bisa lihat lewat Kiki plot yang sudah kita dapatkan ini, ternyata tidak semua residual dari data kita ini melewati garis normal, yang artinya memang residual kita itu belum berdistribusi tidak normal. Next. Oke, selanjutnya itu kita melakukan cek efek arch, di mana arch test ini digunakan untuk menguji keberadaan autoregressive conditional heteroscedastic atau arch dalam time series, yang dimana hipotesis nolnya yaitu model kita memiliki varians residualnya konstan atau tidak memiliki efek arch, dan H1-nya itu model kita varians residualnya tidak konstan atau memiliki efek arch.
Tapi setelah kita tes, kita cek efek arch dari model kita, ternyata p-value-nya itu kurang dari alfa, yang artinya tolak 0. Kesimpulannya, model kita ini heteroskedastik. Oke. Nah, selanjutnya dapat dilihat ada plot ACF dan PACF untuk menentukan model arch. Oke, jadi dari plot di atas diperlihatkan bahwa model arch ini kita tahu itu lewat grafik ACF dan PACF. Dan diperlihatkan juga bahwa data yang kita miliki ini memiliki residual yang tidak stasioner. Dan hal tersebut menandakan bahwa data Samsung tersebut memiliki volatilitas yang artinya data ini tuh memiliki efek arch. Karena kita memakai model arch, maka hanya lag P saja yang kita ambil dari grafik PACF tersebut. Next. Oke, baik. Berdasarkan plot PACF sebelumnya, dapat diketahui dugaan ordo P untuk model arch kita, di mana sama seperti model ARIMA sebelumnya, kita menentukan dugaan model mana yang akan digunakan untuk prediksi kita. Di sini kami membuat dugaan untuk model arch-nya ini ada P1, P2, P5, dan P7, di mana model tentatif yang kami buat menunjukkan bahwa nilai IC terkecil itu ada pada model arch ke-7, sehingga model arch 7 ini atau model arch yang pada periode ordo P7 akan digunakan untuk prediksi volatilitas harga saham close. Oke, berdasarkan hasil pemodelan, didapatkan sebuah model yang mana variansi residual itu memiliki konstanta 2,168 10 pangkat 4. Lalu kemudian ada 2,406, di mana di sini epsilon T-1 menunjukkan residual pada satu periode sebelumnya. Untuk epsilon T-2 untuk residual 2 periode sebelumnya sampai ke epsilon T-7 yang berarti residual pada 7 periode sebelumnya. Sehingga pada persamaan model ini dapat digunakan untuk prediksi ke depannya. Kemudian model ARIMA-nya pun dapat dilihat bahwa untuk X-1 ini juga mengartikan data pada satu periode sebelumnya dan ditambah residual. Oke, lanjut. Berdasarkan prediksi volatilitas, didapatkan bahwa nilai prediksi berada di rentang batas kepercayaan batas atas dan batas bawah. Batas atas ini yang garis biru, batas bawah ini yang garis hijau. Sehingga menunjukkan bahwa model kita ini sudah baik dalam melakukan prediksi. Kesimpulannya, volatilitas merupakan besarnya jarak antara fluktuasi suatu harga saham yang dapat direpresentasikan dengan nilai standar deviasi. Semakin tinggi tingkat volatilitasnya, semakin tinggi pula harga saham akan naik dan turun secara cepat. Model arch 7 dapat memprediksi pergerakan volatilitas pada data harga saham close Samsung pada November 2024 mendatang, yang ditunjukkan dengan nilai prediksi berada di antara selang kepercayaan data asli. Hasil prediksi volatilitas dapat dilihat pada nilai standar deviasinya. Jika diambil salah satu contoh, standar deviasi pada harga saham close Samsung menunjukkan nilai tertinggi sebesar 1132,7281 pada hari ke-6
yang mana nilai tersebut menunjukkan nilai volatilitas yang tinggi pada harga saham close Samsung pada hari ke-6 di bulan November 2024 yang mengartikan bahwa jika melakukan investasi pada hari tersebut memiliki resiko investasi yang tinggi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.